Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya akan mereview tentang proses pembuatan mie. Ini lagi jalan-jalan ke UMKM dan kebetulan ini adalah anggota OPOP One Pesantren One Product. Nah, OPOP Jember jalan-jalan di rumah produksi mie Akbar Pondok Pesantren Al-Mizan yang ada di Umbul Sari. Nah, ini adalah proses pembuatan mie yang menggunakan semi digital, artinya sudah menggunakan mesin sebagian. Jadi anggap aja mesin semi manual untuk skala kecil. Telur dan air garam. Jadi hanya tepung, telur dan air garam. Komposisinya dalam 10 kilo itu untuk kelas biasa 3 telur. Jadi 3 telur. Kalau kelas premium itu sampai 10 telur dalam kelasnya. Jadi kalau memang mau dibikin yang premium itu 10 kilo menggunakan bisa 10 telur. Jadi karena ini kelas biasa jadi menggunakan 3 maksimal 5. Jadi benar-benar sehat, benar-benar alami. Jadi benar-benar tanpa bahan pengawet ya, bahan pengawet. Jadi kita lihat prosesnya. Setelah dijadikan tepung dengan kadar air ditambah 20%, jadi umpama 1 kilo jadi 125 gram. Nah, ditambah air, kemudian diadon dan dimasukkan di alat ini. Ini adalah dimasukkan di alat mesinnya dan kapasitas ini bisa 1 ton sehari, dan ini sekali proses bisa sampai 50 kilo alat kecil. Jadi alatnya ini yang termasuk sedang lah, kecil. Ada karena masuk sedang karena di bawahnya ada lagi alat semi manual, alat semi digital, anggap aja semi manual ya. Mesin tapi semi manual. Jadi tidak manual murni pengadonannya sama pembuatannya karena sudah menggunakan mesin pemotong. Nah, ini dimasukkan seperti ini dan ini digulung berkali-kali. Dalam ini kapasitasnya minimal bisa bikin 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo sampai maksimal bisa, kalau 50 kilo tidak bisa ya, sekitar 50 kilo maksimal ya, sekitar 50 kilo. Jadi prosesnya setelah jadi setelah jadi adonan itu terus akan diputar-putar. Nah, akan digiling terus, dibentuk sampai tidak cacat. Proses ini berulang-ulang sampai 7 kali. Bisa 7 kali dan bisa sampai 10 kali. Tergantung, kadang-kadang ya 7 sampai 10 kali ini diproses terus. Nah, ini kan masih pecah-pecah. Nah, terus akan dibentuk terus, diseleb terus sampai menjadi lembaran kain yang bagus, sampai menjadi benar-benar ini tidak putus-putus, sampai menjadi benar halus, adonannya padat. Nah, baru nanti dilakukan proses selanjutnya. Sebenarnya bikin mie ini tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah dan tidak membutuhkan tenaga yang profesional betul, karena dibutuhkan hanya ketelatenan, tenaga biasa dan bukan tenaga yang profesional di bidangnya, membutuhkan keahlian khusus tidak. Karena di pesantren Al-Mizan ini dikerjakan oleh santri-santri SMP atau SMA yang sedang tidak belajar, itu diajari proses pembuatan mie. Memang ini adalah santri entrepreneur, jadi pondok pesantren entrepreneur Al-Mizan ini. Al-Mizan memang pondok desa, pondok kampung, tapi sudah menjalankan proses entrepreneur sehingga lulusan santrinya itu hampir ketika tidak jadi sudah bisa melakukan gerakan wirausaha, mulai dari pembuatan mie, pembuatan masakan, mulai jualan sampai jualan online. Jadi berbagai macam. Jadi pondok ini sudah berapa tahun? Ini sudah berapa 40 tahun lebih ya, udah lama. Karena kiainya ini Kiai Siratul Mustaqim, Kiai Haji Siratul Mustaqim sudah mengasuhnya umur 76 tahun. Jadi saya belum lahir pondok ini sudah ada katanya ya. Tahun 70-an gitu sudah ada pondok ini. Nah, ini adalah proses mie, kembali lagi proses mie ya. Ini sudah mulai berjalan keberapa ini? Keempat mungkin ya. Ini sudah berjalan keempat kali putaran dan mulai rapi penataannya. Terus ikuti channel vlog Marifat Bisnis.
Oke, masih tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Nah, pada tahapan berikutnya ini sudah mulai halus. Nah, ini produksi sudah mulai halus. Ketika halus nanti baru dicetak dalam roll. Ya, tapi masih ada lubang itu kan? Ya, itu masih ada lubang-lubang. Jadi sudah mulai tahapan proses halus. Ketika sudah berkali-kali dilakukan, ini sampai 10 kali kan diputar terus, selesai digulung, diputar lagi, ini sampai sekitar 10 kali baru itu nanti dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemotongan. Nah, itu mulai dibentuk, ditata begini. Nah, itu ditata. Nah, itu kan tata rapi. Nah, tertata rapi baru dimasukkan ke atas lagi. Nah, itu ditata lagi, terus diputer-puter sampai benar-benar padat, tidak ada yang cacat. Karena apa? Dipotong biar gak putus-putus. Sampai benar-benar sempurna begitu ya. Sampai benar-benar sempurna betul. Nah, ini mengapa lambat? Kadang-kadang terjadi kelambatan karena memang ada penyumbatan di sana, pemrosesan yang penempel, ditempel-tempel tadi itulah, itu akan terjadi proses lambat. Nah, kalau tebal, terlalu tebal di atas. Tapi nggak masalah, memang begitu untuk prosesnya. Nah, ini sudah mulai sempurna, mulai jadi. Dan soal tempat ini higienis ya, tempatnya ini higienis, tempatnya ini benar-benar apa ya, harus steril ya, keramik disapu bersih ya. Jadi proses produksinya memang karena untuk makanan, jadi harus standar bersih. Nah, ini terkesan lambat, tapi sebenarnya berjalan karena memang harus pelan-pelan ya, ditata pelan-pelan karena sudah mendekati sempurna. Nah, itu rangka berapa itu dilapisin sampai tebal minyak. Nah, itu dilapisin sampai setebal sedemikian rupa. Oh ya, produk ini bisa di open maklun ya. Ini produk ini bisa di open maklun, artinya sahabat-sahabat yang produksi ini atau jualan ini itu bisa mengirimkan mereknya, brandnya ke sini dan kemudian diisi mie Akbar ini, mereknya milik Anda. Juga melayani reseller, melayani dropshipper, melayani ecaran untuk pedagang-pedagang mie asongan se-Kabupaten Jember. Ini sepertinya dikirim se Jawa Timur bisa menggunakan ekspedisi. Nanti dikirim pakai coolbox water ya, pakai coolbox karena bisa bertahan lebih lama. Secara pada prinsipnya mie ini bertahan 1 minggu. Tapi kalau ditaruh di kulkas bisa bertahan sampai 1 bulan karena memang benar-benar mie sehat. Nah, saat ini Makrifat Bisnis kalau ada tamu sering saya kasih suguhan mie ini dengan berbagai macam resep, sajian-sajian masakan mie yang dimasak oleh istri saya tentunya ya. Berbagai macam, mulai mie ayam, mie bakso, mie ceker, mulai mie dimasak merah dengan berbagai macam bumbu lah, pokoknya banyak jenisnya, macam-macamnya itu bisa. Dan ini bisa dikonsumsi sehari. Biasanya saya kalau beli mie di luar setelah makan mie itu rasanya kejuk-keju, linu-linu gitu, udah enak ya. Tapi pakai mie ini ya benar-benar enak lah, benar-benar enak dan bisa dikonsumsi setiap hari, no problem karena benar-benar sehat. Ya tetap karena ini karbohidrat ya tetap harus dihindari bagi untuk kesehatan tertentu. Jadi bisa dipesan melalui WA. Nah, WA di bawah teman-teman bisa boleh melalui WA saya, nanti saya hubungkan ke Gusnya. Ini Gus Iwan ini. Gus Iwan itu putra dari salah satu dari Kiai Sirotol Mustaqim, pengelola pondok pesantren Al-Mizan yang pondok entrepreneur, pondok di desa di kampung tapi berbasis entrepreneur, dan SMK-nya yang anak-anak SMK didikannya ini banyak dikirim ke Jepang. Nah, dikirim ke Jepang untuk pendidikan sekolah di sana. Ada yang sekolah, ada yang kerja. Jadi dididik sedemikian rupa bisa berangkat sampai ke Jepang. Itu kerjasama dengan Jepang ya untuk pendidikannya. Dan memang lulusan SMK di sini itu rata-rata banyak diserap tenaga kerja karena mereka sudah terampil, sudah terdidik, sudah teredukasi.
Dan sekolah SMK yang dikelola di Pondok Al-Mizan ini, SMP dan SMA-nya menerima dari pondok-pondok lain dengan antar jemput secara gratis. Wah, ini perjuangan Kiai Shiratal Mustaqim saya mengakui luar biasa, dan memang kiai-kiai lain juga yang juga hal yang sama dilakukan. Tapi perjuangan Kiai Shiratal Mustaqim ini bekerja berbisnis untuk membesarkan pondok pesantrennya. Jadi memang anggota-anggota OPOP One Pesantren One Product ini memang banyak yang hebat, banyak yang luar biasa, yang layak di pull up. Tapi dalam waktu dekat mie ini akan memproduksi mie kering yang bisa diekspor, bisa dikembangkan, bisa dijual, bisa disaji langsung seperti selayaknya sajian-sajian mie dalam gelas, mie instan secara cepat. Ya anggap aja seperti mie gelas, mie Indomie, pop mie dan seterusnya, bisa begitulah, mirip-mirip seperti produk mereka. Oh iya, nah, ditinggal ngobrol ini sudah halus, sudah hampir motong sepertinya ini sepertinya hampir memotong. Nah ini bagus, sudah mulai rapi, coba dilihat. Nah sudah sempurna, sudah masuk penggilingan, pembulatan, ini sebentar lagi dipotong ini. Nah ini ketika sudah bagus, bentuknya sudah bagus, digulung, dimasukkan dalam gulungan. Jadi alat ini alatnya mesin 1 PK ini, jadi alatnya kecil lah. Jadi listrik juga tidak terlalu besar, bisa digunakan, alat sederhana, ini medium. Jadi bisa bagi yang memiliki modal juga bisa sih membeli alat ini, banyak di Surabaya, di Jakarta banyak. Tetapi bagi yang bagi UKM pedagang nih, tinggal pesan di WA saya, nanti saya sampaikan ke pengurus Pondok Pesantren Al-Mizan, atau bisa langsung datang menghubungi Pondok Al-Mizan di Umbul Sari Jember, ya perbatasan dengan wilayah Semboro. Jadi dari perempatan Umbul Sari ke barat sedikit, nah di situ tepi jalan ada Pondok Al-Mizan. Jadi pondok entrepreneur dari tim OPOP Jember. Nah, OPOP Jember belum dibentuk ya. Oh ya, ini sudah hampir jadi, kita lihat hampir jadi. Oke, tetap ikuti terus channel ini. Terus masih tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, ini sudah penyetelan pemotongan. Nah, sahabat-sahabat Marifat Bisnis, ini mulai pemotongan, dan alat pemotong ini lumayan mahal. Konon katanya 2 jutaan ya. Alat pemotong ini bulat, yang paling laris. Sebenarnya bisa dibuat kotak, dibuat panjang dan seterusnya, itu suka-suka ya. Pada tahap pemotongan ini mendekati finishing. Ya, ini pada proses ini memang sudah tidak berat lagi karena sudah hampir selesai. Nah, sebelum pemotongan ini dikasih tepung lagi di bawah untuk untuk protolan lah ya, untuk potong sisa-sisa pemotongan kecil biar jatuh di tempat dicampur sama tepung, karena nanti masuk adonan berikutnya bisa diadon. Nah itu adonan langsung masuk di tepung. Nah yang tahap pertama, jadi biar tidak kotor juga, jadi jatuh di situ bekas pemotongan yang tidak dipakai. Nah ini prosesnya sangat sederhana, sangat unik, tetapi membutuhkan keterampilan walaupun tidak keterampilan tingkat mahir ya. Ini kapasitas sehari bisa 1 ton mesin ini, bisa 1 ton kapasitas produksinya. Jadi pesan hari ini 1 jam langsung bisa diantar, bisa melayani seluruh sekabupaten Jember, mie akbar. Nah ini pembuatan kemarin ini tadi 10 kilo jadi sekitar 14 kilo jadinya. Jadi kalau timbangan di sini 1 kilo itu dilebihi 1 on. Jadi jangan khawatir kurang, sudah dilebihi 1 on, sampai kadang-kadang dilebihi setengah on sampai 1 on. Jadi prosesnya jangan khawatir soal timbangannya, karena ini pondok pesantren ya tentu berbasis syar'i dong, jujur kacang hijau. Nah ini pemotongan dengan model desain kotak sehingga terkesan memang seperti pabrikan ya, seperti pabrikan sama. Alat ini sudah lumayan canggih lah.
untuk kelas-kelas UMKM. Karena ini mampu 1 ton, produksi 1 mie 1 ton per hari sudah lumayan loh, sudah lumayan cukup besar. Dan insya Allah teman-teman yang memang membutuhkan produk mie ini baik dikonsumsi atau dijual lagi untuk galeri-galeri mie, silahkan pesan di Pondok Pesantren Al Mizan Umbul Sari. Bisa kontak ke WA kami, nanti langsung saya hubungkan ke pondok pesantrennya. Setelah ini langsung ke proses pemakingan ya. Ini masih dalam tahap pemotongan. Ini bisa ada custom sebenarnya. Cuma alatnya masih satu pemotongannya. Nah, karena ini yang paling laris. Nah, kalau custom skala besar bolehlah dibuat skala panjang, kotak, atau bulat atau lebih lebar dan seterusnya, bisa tergantung suka-suka minta dipotong seperti apa. Tapi secara umum mie bulat ya, standar umumnya. Nah, setelah ini baru ditimbang, dipotong. Nah, ini proses penimbangan. Kita lihat proses penimbangannya. Bagaimana ini dikemas 1 kilo ini karena pesanan sore hari banyak pedagang-pedagang mie diproduksikan. Nah, ini sekitar 1 kilo ya. Jadi ditimbang, kita timbang berapa? Nah itu berapa? 120 guys. Ditambah 120 gram. Ada tambahan 20 gram ini. Wah, jadi timbangannya aja sudah lebih dan jujur. Ini dihitung 1 kilo ini, dihitung 1 kilo. Ya ini ya namanya pondok pesantren. Jadi memang dilebihin pelanggan biar puas ya. Lebihnya aja 20%. Nah, lagi-lagi yang mau pesen, mau custom untuk konsumsi sendiri, untuk wilayah Jember pengantaran 5 kilo itu masih bisa diantar. Untuk sekitar Umbul Sari, Balung, Kencong itu 3 kilo diantar nih, 3 kilo diantar. Tapi kalau pas ada jalur ke Jember, 2 kilo juga diantar. Kemarin ada teman saya, Pak Arif itu rumahnya di daerah Patrang sana, itu diantar hanya pesan 2 kilo. Karena ini pondok pesantren ini juga punya travel guys, untuk mengantar ketika antar jemput ke Jember ada pesanan bisa diantar sampai kota. Untuk luar kota Surabaya juga bisa karena ini punya travel, sehingga jalur di Surabaya yang dilewati boleh pesan ini. Nah tapi minimal ada minimal dong 10 kilo lah biar tidak rugi. Per kilonya murah ini, per kilonya hanya berapa ya, 17.000 atau 15.000 per kilonya, 15.000 sekitar 15.000 ya, 15.000 atau 17.000 perkiraan disitulah. Yang jelas harganya murah untuk 10 kilo. 1 kilo itu bisa untuk 12 mangkok. 1 kilo ini kalau di rumah saya proses jadi 12. Padahal 1 mangkoknya itu untuk 12 ini sudah porsi lumayan lah, belum jumbo. Kalau mau jumbo jadi 10. Nah di rumah saya proses seperti itu. Nah, mudah-mudahan inilah konten sajian makrifat kali ini, proses produksi ini. Nah, teman-teman ketika mau direview oleh channel vlog Makrifat Bisnis seputar UMKM boleh gabung, boleh daftarkan. Nanti kita jadwal review tentang produk-produk UMKM yang ada di Jember, di nasional dan seterusnya boleh. Nah, yang daerah jauh boleh produk-produknya itu disajikan di dalam video dan narasinya diketik boleh, nanti saya bacakan. Tapi kali ini saya hafal, hal ini saya tidak membaca loh. Hal ini tidak membaca untuk mie ini karena saya sudah ingin tahu dan saya konsumsi sendiri. Tapi produk-produk yang susah boleh disajikan konten-kontennya. Terima kasih.